Husnut tawaddudi, bagusnya cinta. Al-mahabbati, cinta. Jelasnya al-mahabbati, cinta. Ilan nasi, kepada manusia. Nisful aqli, adalah setengah dari akal. Kama, sebagaimana keterangan rawa, yang telah meriwayatkan siapa Ibnu Hibbanin, Imam Ibnu Hibban, wa Tabarani, dan Imam At-Tabarani, wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi. An Jabir bin Abdillah, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ruwiya, rawa, annan nabiyya, akan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, itu telah bersabda. Qala, itu telah bersabda siapa Nabi, akan mudaratun nasi shadaqatun. Mudaratun nasi, adapun lemah lembut kepada manusia, shadaqatun, adalah sedekah. Tulis komandan pasukan Indru. Jelasnya mulatafatun nasi, lemah lembut kepada manusia, bil qauli, dengan ucapan, wal fi'li, dan perbuatan. Yusabu, itu diberikan pahala. Yusabu, itu diberikan pahala seseorang, alaiha, atas mulatofah, sawabas shadaqati, dengan pahala atau seperti pahala sedekah. Wakana, dan adalah min mudaratihi, sebagian dari lemah lembutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa annahu, bahwasanya kangjeng Nabi, la yadhummu, itu tidak pernah mencaci siapa baginda Nabi, ta'aman, akan makanan. Wala, dan tidak yanharu, dan tidak pernah membentak siapa baginda Nabi, khadiman, kepada pelayan pembantu. Wala yadribu, dan tidak pernah memukul baginda Nabi, imra'atan, akan istri. Wal mudaratu, dan adapun mudarah, hiya, itu adapun mudarah, tarkud dunia, meninggalkan dunia, li ajlid dini, karena arah-arah agama. Aksul mudahanati, yaitu lawannya mudahana. Wa husnus su'ali, dan bagusnya bertanya. Jelasnya lil ulama'i, kepada para ulama. Nisful ilmi, itu separuh dari ilmu. Li'annal ilma, karena bahwa ilmu, yahsulu, itu bisa hasil ilmu, bihi, dengan husnus su'al.
Wa husnut tadbiri, dan adapun bagusnya perencanaan. Ai ijra'il umuri, jelasnya menjalankan perkara-perkara. Ala ilmil awaqibi, atas mengetahui segala akibat-akibatnya. Nisful ma'isyati, itu separuh dari penghidupan. Wahia, dan adapun ma'isyah, maksabul insani, adalah tempat usahanya manusia. Alladzi, yang ya'ishu, hidup manusia, bisababihi, dengan sebab maksab, dengan sebab kasab. Baca siapa? Yuk, baca yuk. Mik. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala anhu. Al-maqalah satu, dan bermula maqalah yang ketiga. An Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bagusnya cinta, al-mahabbati, tegese cinta, ilan nasi, kepada manusia, nisful akli, itu di akal, kama sebagaimana keterangan. Rawa, yang telah meriwayatkan siapa, Ibnu Hibban wa Tabrani, dan Imam At-Tabrani, wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, akan bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, itu telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan madaratun nasi shadaqatun. Madaratun nas, bermula lemah lembut, an-nasi, kepada manusia, shadaqatun, itu sedekah. Jelasnya mulatafatun nasi, lemah lembut kepada manusia, bil qauli, dengan ucapan, wal fi'li, dan pekerjaan, perbuatan, yusabu, itu dipahalai seseorang, alaiha, atas mulatafatun nas, thawabas sadaqati, seperti pahala sedekah. Wa kana, dan adalah min madaratihi, sebagian dari sifat lembutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasannya baginda Nabi, la yadhummu, annahu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadhummu, itu tidak pernah mencaci baginda Nabi, ta'aman, akan makanan, wala yanhar khadiman, wala yanhar, dan tidak membentak siapa baginda Nabi, khadiman, kepada pelayan, wala yadribu imra'atan, wala yadribu, dan tidak pernah memukul baginda Nabi, imra'atan, akan istri. Wal madaratu, dan bermula lemah lembut, hiya, itu adapun madarah, wal mudaratu, dan adapun lemah lembut, hiya, itu adapun mudarah, tarkud dunya, itu meninggalkan dunia, bi ajlid dini, karena arah-arah agama, aksul mudahanati, lawannya mudahana, wa husnus su'ali, dan bagusnya pertanyaan, lil ulama'i, jelasnya kepada ulama. Nisful ilmi, itu separuh ilmu, li'annal ilma, karena bahwasanya ilmu, yahsulu, itu hasil, ya ilmu, bihi, dengan husnus su'al, wa husnut tadbiri, dan bagusnya dan bagusnya perencanaan, jelasnya ijra'il umuri, menjalankan perkara-perkara,
ala ilmil awaqibi, atas mengetahui akibat-akibatnya. Nisful ma'isyati, separuh penghidupan, wahya dan adapun ma'isyah, maksabul insani itu tempat hidup, maksabul insani itu tempat usahanya manusia, alladzi yang ya'ishu, hidup manusia, bisababihi, dengan sebab maksab. Hadirin yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah hadir dan duduknya kita di sini tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari rumah sudah mendapatkan keistimewaan dari Allah bahwa man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyakhdua. Orang yang mau ngaji sebelum melangkahkan kaki sudah diampuni dosa dan kesalahan. Kemudian duduknya kita di majlis ini bernilai pahala lebih baik daripada membebaskan 1000 orang budak. Duduknya kita di sini bernilai pahala lebih dahsyat daripada pahala jihad, dan banyak lagi fadilah, keistimewaan, keutamaan bagi kita semuanya yang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pahala itu diberikan kepada kita, maka mudah-mudahan kita semuanya dikasih istiqomah oleh Allah. Dan teman-teman kita, sahabat kita, rekan kita yang belum sempat hadir, yang tidak hadir, yang tidak mau hadir, yang belum mau hadir, mudah-mudahan mereka semuanya diberikan sehat, afiat, panjang umur dan hidayah untuk bisa tolak ilim bersama kita, berbaur dengan kita, tentunya dengan satu tujuan, kita harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Majtah makna, tidaklah kita kumpul kecuali yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa guru-guru kita, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kumpulnya kami kumpul yang penuh dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bubar kita dari majlis ini, pulang kita dari tempat ini, semua kita selalu ada dalam penjagaan dan pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Makalah yang ketiga, nasihat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Seorang yang masa lalunya kelam tapi masa depannya cemerlang. Sehingga dari kisah Umar, kita jangan pernah berputus asa dari masa lalu kita yang mungkin kurang bagus, yang mungkin kurang baik, dan juga jangan pernah memandang orang dengan masa lalunya, karena setiap kita, setiap orang punya masa lalu tapi juga punya masa depan. Maka yang buruk saat ini, yang belum baik saat ini, mungkin esok lusa dia akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah hati, jangan sampai merasa lebih baik dari siapapun. Yang pertama, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, husnul tawaddud ilan nas nisful aqli. Berlaku lembut, berbuat menyenangkan, ramah kepada orang. Jadi bagusnya bersikap lemah lembut, bagusnya bersikap ramah dan menyenangkan kepada orang, itu adalah sebagian dari akal. Artinya orang yang berakal tentu dia akan bersikap ramah, berlaku sopan, dan bersikap yang menyenangkan kepada siapapun. Apalagi dalam dakwah, dalam mengajak orang pada kebaikan, maka tidak bisa dengan marah-marah, tidak bisa dengan bentak-bentak, tentu dengan lemah lembut. Ya,
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya hasan. Dan banyak orang-orang yang masuk Islam karena kelembutan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada anak muda kerjaannya Yahudi ya, kerjaannya ngeludahin Nabi. Saban Nabi lewat menuju masjid melalui jalan itu diludahi terus, tapi Nabi sabar, Nabi tidak melawan, Nabi tidak mengancam itu anak muda. Yang pada satu waktu itu anak muda tidak ada di jalanan yang dilewati oleh Nabi, sehingga Nabi tidak ada yang ngeludahin. Nah, Nabi heran, nanya, mana nih yang tukang ngeludahin saya ya. Karena kalau setiap saya diludahin, saya sabar kan dapat pahala dari Allah. Hari ini kagak ada yang ngeludahin, dicari kangen sama yang ngeludahin. Kalau kita kan waduh, langsung tuh kualat sama gua, kualat loh, diadab sama Allah gara-gara ngelawan gua. Nabi nggak begitu, malah disamperin, kemana ditanya, mana si fulan yang suka ngeludahin saya. Wah, Nabi lagi sakit, langsung Nabi pulang nyari apa yang bisa dibawa untuk menjenguk itu orang yang suka ngeludahin Nabi. Tok tok tok, siapa? Nabi nggak assalamualaikum, orang kafir. Muhammad, siapa? Man fil bab, siapa di pintu? Muhammad. Waduh, mati gua, mati nggak berdaya lagi. Waduh. Akhirnya dibukain pintu, ditanya sama Nabi, dikasih bingkisan. Kenapa? Sakit. Cepat sembuh ya, cepat baik, biar bisa ngeludahin saya lagi. Gara-gara itu subhanallah, dengan kelembutan Nabi, dengan akhlak Nabi, ini anak masuk Islam. Ada lagi kisah bagaimana anak yang begitu bakti, yang begitu dekat dengan Nabi, tapi sayang enggak Islam. Begitu sekarat Nabi datang nyuruh untuk bersahadat. Si anak ini karena bakti sama orang tua enggak langsung syahadat, nanya dulu babanya. Kata babanya, ikutin Muhammad, hanya syahadat. Jadi banyak kisah-kisah orang luluh, orang menjadi tunduk, bahkan ikut kepada Nabi karena akhlak Nabi, karena kelemah lembutan Nabi. Sampai-sampai Nabi disuruh sama Allah, wahfid janahaka minadzulli, gitu ya. Nabi disuruh sopan kepada para sahabat. Padahal kalau boleh sombong ya Nabi berat bisa saja ya, Abdullah wa Rasuluh. Tapi Allah mengajarkan ke Nabi kita untuk berlaku lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hauli. Kalau Nabi kasar, Nabi bengis, pasti orang-orang akan menjauh. Nah, artinya kita sebagai umat dianjurkan untuk ittiba, disuruh untuk mengikuti Nabi. Di antara akhlak Nabi adalah lemah lembut, husnul tawaddud, bagusnya cinta, dengan lemah lembut, dengan ramah, dengan sopan kepada orang. Itu adalah nisful akli. Nisful akli, yang nggak mau jadi mau itu kalau dengan kelembutan mah. Yang tadinya ogah juga jadi gitu. Kalau dengan lembut mah ya diusap-usap, langsung ngosek. Kama Ibnu Hibban wa Tabarani wal Baihaqi, ya, sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabarani dan Al-Baihaqi rahimahumullah, datang bersumber daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudaratun nas sadaqah, lemah lembut, bersikap ramah, menyenangkan hati orang itu sedekah. Tuh, nggak makai keluarin duit, nggak makai ngeluarin duit, nggak ada yang keluar dari kantong kita, lembut aja orang, itu bernilai sedekah. Mana Pak? Ya mohon maaf ya, dengan kata yang sopan.
apakah itu ucapan, al-qaul, apakah itu bil fi'li ya ataupun nas, bil qaul dengan ucapan, wal amal perbuatan, gestur tubuh penting itu. Nabi nggak pernah salaman sambil ngelengos, nggak pernah memang kita. Bahkan Nabi kalau dipanggil ngebalikin badan, menghadap semua badannya. Ya. Dan itu dipakai oleh orang-orang yang belajar tentang public speaking. Itu namanya ilmu ilmu simpati ya, untuk menarik simpati orang. Dan penting buat kita dalam berdakwah untuk menarik simpati. Bagaimana dakwah kita akan sampai, dakwah kita diterima kalau kita tidak bersimpati. Jangan menarik, nggak ada malu. Adanya simpati. Tuh. Wa kana min mudaratihi, dan adalah sebagian dari sikap ramah Nabi, menyenangkannya Nabi, berlemah lembutnya Nabi. Lihat, la yadhummu ta'ama. Nabi nggak pernah nyaci makanan. Nggak enak nih. Apaan ini rasanya? Nggak pernah keluar dari mulut yang mulia baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu kalau seneng dimakan, kalau nggak seneng ditinggalin. Jangan pernah mencaci. Apalagi yang masak bini dicaci, wah ngambek itu, seminggu nggak masak. Kalau pakai seminggu aja, emang udah kasih duit, garam lagi murah ya, gitu aja. Jangan ngomong asin nih, jangan. Nanya, emang garam lagi murah ya. Bodoh. Iya, jangan. Ya. Nabi itu kalau suka beliau makan, nggak suka beliau tinggalkan. Tidak ada caci maki, tidak ada hardikan, tidak ada ngomel-ngomel. Lihat tuh, makanan. Bahkan dalam keterangan, jangan musuhin makanan, maka makanan akan musuhi kamu. Sampai ke situ tuh. Makanya umpama kita gak cocok dengan makanan, apakah selera, apakah karena patut penyakit, jangan mencaci, jangan musuhin. Saya nih kalau makan kangkung, langsung pegel, maka menjadi sugesti itu kangkung selama-lamanya dimakan akan pegel. Tapi kalau dia, wah pegel, udah gak usah diomongin. Karena boleh jadi saat itu mungkin dia lagi kondisi kurang fit, makan itu maka menjadi pegel, asam uratnya kambuh. Tapi di momen yang lain ketika dia makan, maka tidak ada dampak yang negatif pada dirinya. Jangan pernah mencaci makanan dan jangan pernah musuhin makanan. Karena Allah sudah mengatakan kulu washrabu, makan dan minumlah. Allah sudah menghalalkan apa yang dihalalkan. Kenapa kita mengharapkan untuk diri kita? Jangan. Tapi saya biasanya, ya udah pokoknya jangan diomong aja udah. Siapa tahu saat itu ente makan mungkin puyeng kepala karena bertepatan dengan tanggal tua. Iya. Ditambah dari Adira udah datang. Iya. Adira. Ada Andre ada. Ada. Dendi ada Dendi. Ada. Aldi ada Aldi. Enggak. Datang bulan. Perwakilan Andre. Nggak ada suaranya, nggak ada. Andre. Iya. Baru mau dipecat. Hampir aja. Walayanhar khodiman, dan Nabi nggak pernah mencaci pembantu beliau. Ada sahabat siapa namanya, Abu Ayyub Al-Ansari atau siapa yang meladen Nabi, yang menjadi khodamnya Nabi itu selama beliau melayani Nabi nggak pernah, jangan-jangan dibentak ya, kenapa kamu begini, nggak pernah itu. Ya, Nabi nggak pernah mengoreksi, memprotes apa yang dilakukan oleh orang yang melayani Nabi, sahabat yang melayani Nabi. Ibarat si Andre mah nggak pernah itu ngomelin Kang Mus, nggak ngomelin si Ferdi, wah berlemah lembutnya. Bener, Nabi itu nggak pernah kali. Emang lu kenapa begitu? Nggak pernah sama sahabat yang melayani Nabi, nggak pernah. Nggak pernah ditegur sama Nabi. Artinya apa? Begitu apresiasinya Nabi kepada sahabat-sahabat yang melayani beliau, yang pasti ingin melayani dengan maksimal. Subhanallah.
Makanya benar apa yang dikatakan oleh Imam Busiri, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa yudanuhu fi ilmin wala karami. Ya Allah, untunglah kita yang menjadi umat Nabi dan mau mengikuti Nabi. Wala yadrib imro'atan, dan Nabi enggak memukul wanita, istri maksudnya. Nabi enggak pernah mukul bini. Awas, hati-hati di antara jamaah bustan, jangan ada yang berani mukul istri, jangan. Dicolek aja ya, pakai golok. Waduh. Jangan. Dehemin. Kadang-kadang sama bini orang ngomongnya lembut, tapi bini sendiri kasar. Aduh. Ketemu di jalan sama bini orang, mau kemana? Sama bini sendiri, kemana lo? Padahal yang kita klonin bini kita, yang kita kekepin anak mertua kita. Ya Allah ya Rabbana. Tiga aja kita pakai ini, selamat kita dunia akhirat. Jangan caci makanan, jangan bentak orang yang dekat dengan kita, dan jangan pernah berani memukul istri. Sebagian ini kan dari alam nafsu. Mudarah maknanya tarkud dunya li ajli din, meninggalkan showroom karena ngaji. Itu namanya mudarah. Amin. Tarkud dunya, meninggalkan showroom, li ajli din, karena ngaji. Lawannya mudahana itu ninggalin ngaji, mentingin showroom. Nah, itu. Untung aja. Itu mudahana itu. Yang kedua, wa husnu su'al, bagusnya pertanyaan kepada ulama, nisful ilmi, separuh dari ilmu. Li'annal ilma yahsul bih, karena ilmu bisa hasil dengan bertanya, tapi bertanyanya yang benar. Jangan nanya yang kagak penting. Pak Ustadz, ini bumi bulat apa lonjong ya? Ya Allah, kita belajar geografi lagi. Paling saya balikin, kira-kira ini pertanyaan nambah iman ente dan nambah tokat ente apa kagak gitu. Jangan bertanya dengan pertanyaan yang tidak menambah iman, menambah amal, menambah soleh. Dan pertanyaan begitu nggak perlu dijawab, lu tanya aja Google. Kalau ngaji jangan tanya Google, bingung. Wa husnul tadbir, dan bagusnya planning, bagusnya perencanaan, ai ijra'il umur, ya, dia melakukan perkara-perkara ala ilm atas mengetahui akibat-akibatnya. Kan tentunya setiap kita akan melakukan sesuatu, kita akan pertimbangkan aspek-aspeknya. Gimana nih, kita akan menambah cabang showroom yang ke-100, ya kan? Gimana nih akibat-akibatnya, gimana maslahat apa manfaat, ke-handle atau tidak, gimana bakal ninggalin ngaji apa kagak. Satu showroom aja perek mulu. Tapi 100 mah enggak kali. Nisful ma'isyah itu separuh kehidupan. Makanya setiap melakukan, ya tentu kalau kita berbicara tentang takdir selesai, udah gak usah ngomong panjang lebar. Tapi kan kita manusia diwajibkan untuk ikhtiar. Takdir kita hari ini udah nyata, kita ditakdirkan untuk duduk di majelis taklim, di majelis ilmu. Takdir kita nanti malam, nanti subuh, itu belum kita ketahui. Tapi jelas yang terjadi pasti atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai manusia harus berikhtiar. Apa itu ikhtiar? Mencari yang terbaik. Nah, maka dalam maisha,
dalam kasab, dalam ikhtiar, dalam usaha, dalam bisnis, dalam berdagang, dalam investasi, pokoknya apapun itu maisha, dengan husnul tadbir, bagusnya perencanaan. Di tahun 2026 alhamdulillah, tahun 2025 satu hari bisa menghabiskan 100 unit, maka untuk 2026 kita planning nyampe target 200 unit sehari, lumayan. Maka tentu ada rancangannya, ada kiat-kiatnya, kalau setiap yang lewat kita kasih, kan bisa aja begitu. Kalau nggak dikasih Pak Muhaimin geprak. Marketing yang bagus. Wahia maksabul insan, dan maisha itu adalah maksab, usaha, tempat usahanya manusia. Alladzi ya'ishu bisababi, yang dia hidup dengan sebab itu. Dengan usaha itu dia mendapatkan uang, dengan uang itu dia beli makan, dia menafkahi anak istri. Ini penting. Jadi kata orang tua itu imah iman, ya, artinya begitu kita mapan dalam ekonomi, insya Allah iman juga akan nyaman, akan mapan, akan mantep gitu. Ya, saya yakin yang ngaji-ngaji semuanya ini kan pasti poldanya udah aman, ya, kapoldanya sudah dikondisikan. Coba kalau belum dikondisikan, tenang aja Neng, tenang. Jangan bokoji Bang, jangan. Ya, jadi 3 nasihat dari Sayyidina Umar. Pertama, husnul tawadud. Kalau kita ingin menyempurnakan akal kita, bertutur katalah, bersikaplah dengan ramah, bersikap dengan sikap yang menyenangkan, berbuat lembut. Ya, dalam ilmu dagang juga lembut. Dagang di judesin, di kasarin, ya kabur. Kemudian yang kedua, husnul su'al nisful ilm, baiknya pertanyaan kepada yang pantas untuk ditanya, yaitu ulama, adalah nisful ilm, separuh ilmu. Dan yang ketiga, husnul tadbir, bagusnya planning, bagusnya perencanaan, itu adalah nisful maisha. Tapi tetap kita hanya berencana, yang terjadi pasti adalah kehendak Allah. Al-insan bitafkir wallahu bitadbir. Manusia hanya berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Tadi itu takdir kita yang sudah kita yang kita rasakan ya saat ini. Adapun takdir nanti malam, nanti subuh, itu semuanya belum kita ketahui. Maka kita ikhtiar terus. Saya ingin baik, maka berbuat baik. Saya ingin sukses, maka berjalanlah di jalan yang menuju kesuksesan, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, diberikan istiqomah, ilmu yang manfaat, barokah dalam segala hal. Allah jaga kita semuanya, Allah jaga keluarga kita, istri kita, anak kita, selamat kita dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam.